Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah pada hari ini dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat beserta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul meskipun dalam bentuk video kali ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Husnul Hatimah. Di sini saya selaku moderator yang dimana akan membimbing jalannya diskusi atau presentasi hari ini. Dan adapun anggota kelompok 3 yaitu pemateri pertama atas nama Sahriani Silva, pemateri kedua atas nama Ismail Rian Saputra, pemateri ketiga atas nama Reski Amalia Putri, dan pemateri keempat atas nama Nurmasita Hasnan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Saudari Nur Sahriani Silva untuk memaparkan materinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau mata pencariannya mengajar. Guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam beberapa pendapat tersebut, secara terperinci, peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu informator, organisator, pengaruh atau direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, evaluator, dan motivator. B. Komponen kinerja profesional guru. 1. Gaya mengajar. Menurut Donald Medley, gaya mengajar guru merujuk pada kemampuan guru untuk menciptakan iklim kelas, sementara ahli lain menggambarkan gaya mengajar itu sebagai 1. Aspek ekspresif mengajar yang menyangkut karakteristik hubungan emosional antara guru dan siswa, seperti hangat atau dingin. 2. Aspek instrumental mengajar yang menyangkut bagaimana guru memberikan tugas-tugas, mengelola belajar, dan merancang aturan-aturan kelas. Mendeskripsikan bahwa gaya mengajar itu ada 6 aspek, yaitu 1. Explanatory, 2. Inspiratory, 3. Informatif, 4. Korektif, 5. Interaktif, dan 6. Programatik. Sementara itu, Resman menggambarkan gaya belajar seperti yang telah dijelaskan di atas ke dalam aspek-aspek berikut, yaitu 1. Conclusive, bound, beverage, coach, quit on, entertain, sekular, dan akademik. 2. Kemampuan berinteraksi dengan siswa. Kemampuan guru berinteraksi dengan siswa dimanifestasikan melalui A. Komunikasi verbal, B. Komunikasi nonverbal. 3. Karakteristik pribadi. Williams mengklasifikasikan karakteristik guru ke dalam 4 klaster dimensi guru, yaitu A. Kreatif, guru yang kreatif bersifat imajinatif, senang bereksperimen dan orisinal, sedangkan yang tidak kreatif bersifat rutin, bersifat eksak, dan berhati-hati. 2. Dinamis, guru yang dinamis bersifat energetik dan ekstrovert, sedangkan yang tidak dinamis bersifat pasif, menghindari, dan menyerah. C. Terorganisasi, guru bersifat sadar akan tujuan, pandai mencari pemecahan masalah, sedangkan yang tidak terorganisasi bersifat kurang sadar akan tujuan, tidak memiliki kemampuan mengontrol. D. Kehangatan, guru yang memiliki kehangatan bersifat pandai bergaul, ramah, sabar, sedangkan yang dingin bersifat tidak bersahabat, sikap bermusuhan, dan tidak sabar.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ismail Rian Saputra selaku pemateri kedua. Baik, langsung saja. Sementara itu, Ismail menggambarkan gaya mengajar seperti yang telah dijelaskan di atas dalam aspek-aspek berikut. A. Kompulisme. B. Bume. C. Maverick. D. Coates. E. Queen One. F. Entertainer. G. Schooler. H. Akademik. 2. Kemampuan berinteraksi dengan siswa. Kemampuan guru berinteraksi dengan siswa dimanifestasikan melalui A. Komunikasi verbal. B. Komunikasi nonverbal. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator. Saya Rizky Amla Putri. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu 3. Karakteristik pribadi. Rians mengklasifikasikan karakteristik guru ke dalam 4 klaster dimensi guru, yaitu A. Kreatif, guru yang kreatif bersifat imajinatif, sedang bereksperimen dan orisinal. Sedangkan yang tidak kreatif bersifat rutin, bersifat eksak dan berhati-hati. B. Dimensi guru yang dinamis bersifat energetik dan ekstrovert. Sedangkan yang tidak dinamis bersifat pasif, menghindar dan menyerah. C. Terorganisasi, guru bersifat sadar akan tujuan, pandai mencari pemecahan masalah, sedangkan yang tidak terorganisasi bersifat kurang sadar akan tujuan, tidak memiliki kemampuan mengontrol. D. Kehangatan, guru yang memiliki kehangatan bersifat pandai bergaul, ramah, sabar, sedangkan yang dingin bersifat tidak bersahabat, sikap bermusuhan dan tidak sabar. Selanjutnya, bagian C. Penyusunan alat evaluasi kinerja guru. Alat penilaian kemampuan guru meliputi 1. Rencana pembelajaran atau Teaching Plans and Material, atau disebut dengan RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kedua, prosedur pembelajaran atau Classroom Procedure. Dan yang terakhir yaitu hubungan antar pribadi atau interpersonal skill. Indikator penilaian terhadap kinerja guru dilakukan terhadap 3 kegiatan pembelajaran di kelas. Ada 2 metode, yaitu yang pertama yaitu format self-rating. Dalam hal ini, karakteristik kinerja guru akan dinilai guna menentukan kualitas kinerja guru, baik mereka belum melakukan atau sudah melakukan beberapa kinerja yang diharapkan. Itulah yang dapat saya sampaikan.
satu alternatif jawaban yang telah disediakan, yaitu sangat sesuai, sesuai kurang tepat, dan tidak sesuai. Dan cara menjawabnya dengan cara menunjukkan tanda cek pada salah satu alternatif jawaban yang dipilih. Dan sebelum menjawab pernyataan-pernyataan tersebut, tulislah identitas para siswa dan guru yang dinilai dengan lengkap. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan tadi, yaitu peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik ini dapat meliputi pengajaran yang efektif, pembinaan sosial dan personal, serta evaluasi kinerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat dikelompokkan paparkan, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman kelompok yang telah berpartisipasi, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.